Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Masih di seri OSPF, kali ini kita akan melakukan troubleshooting OSPF di area tunggal atau single area. Tujuannya adalah menemukan penyebab kegagalan kenapa nhost tidak dapat berkomunikasi dengan sesama nhost dan nhost tidak dapat berkomunikasi dengan web server. Setelah itu kita harus memperbaikinya. Ini adalah topologi jaringan yang akan kita lakukan troubleshooting. Terdiri dari 3 buah router yang berada di area kosong. Masing-masing router ini tersambung dengan web server melalui R2. Jadi langkah pertama, cari penyebab gagalnya koneksi melalui uji koneksi terlebih dahulu antar nhost. Dengan cara tambahkan sebuah simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Belum berhasil. Coba sekali lagi dari PC 1 ke PC 2. Berhasil. Kemudian dari PC 1 ke PC 3. Gagal. Dari PC 2 ke PC 3 juga gagal. Jadi untuk komunikasi antar nhost kegagalan ada di R1 ke R3 dan R2 ke R3. Yang kedua, ping dari nhost lokal yang berada di area kosong ke web server. PC 1 ke web server gagal. PC 2 ke web server juga gagal. PC 3 ke web server juga gagal. Langkah kedua, periksa dan dokumentasikan masalah yang ada di masing-masing titik. Buka R1, ketikkan show IP OSPF neighbor. Di sini terlihat hanya ada satu hubungan, yaitu dari R1 ke R2. Sedangkan dari R1 ke R3 nggak ada, karena itu ketikkan show IP protokol untuk melihat network yang di-advertise. Seharusnya R1 terhubung dengan jaringan 172.16.1 ada. Kemudian 172.16.3 juga ada. Dan terhubung dengan jaringan 192.168.10.4. Jadi kesalahan ada di sini, yaitu salah mengetikkan network yang di-advertise. Kita ketikkan di notepad. Masalah pertama adalah salah perintah network advertise. Berikutnya, kesalahan adalah antara R2 dan R3. Buka R3, show IP OSPF neighbor. Di sini terlihat tidak ada satupun relasi yang terhubung baik itu dengan R1 ataupun R2. Show IP protokol untuk melihat network yang di-advertise. Harusnya terhubung dengan 192.168.1.0 ada. Kemudian harusnya terhubung dengan ini 192.168.10.8 juga ada. Dan harusnya terhubung dengan ini 192.168.1.0 ada. Jadi tidak ada masalah dengan network yang di-advertise. Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah kegagalan di interface S000 dan SE001. Karena hubungannya dengan R2, maka yang kita periksa adalah ini. Ketik show IP OSPF interface S001. Kita bandingkan dengan interface S001 kepunyaan R2. Ketik show IP OSPF interface S001. Perhatikan timer interval yang terkonfigurasi di sini. Hello value-nya adalah 20 detik, date value-nya 40, waiting value-nya 40, dan date transmitnya 5. Sedangkan di R2, hello value-nya adalah 10, date value 40, wait value 40. Jadi ada perbedaan antara hello value R2 dan R3. Untuk itu catat kesalahan yang ada di R3 ini. R3 ke R2, masalahnya adalah beda nilai hello, seharusnya 10. Sekarang lihat konfigurasi R2. Tadi waktu kita melakukan uji koneksi dari nhost lokal ke web server, semuanya mengalami kegagalan karena masing-masing router terhubung di area kosong, dan area kosong ini untuk terhubung ke web server melalui R2, maka yang diperiksa adalah R2. nhost tidak dapat berkomunikasi dengan web server karena by default OSPF tidak membuat default route ke jaringan lokal atau nhost dalam ketik show run. Perhatikan di sini, ini adalah nilai default static area kosong yang terhubung ke web server.
Namun by default OSPF tidak membuat default route ke jaringan lokal atau nhost di dalam area OSPF. Karena itu harus ada satu perintah yaitu default information originate. Belum ada di sini. Tambahkan ke permasalahan di sini. R2 tidak ada default information originate. Sekarang kita lakukan perbaikan koneksi dengan memperbaiki konfigurasi router di R1 terlebih dahulu. Masalah yang ada adalah salah perintah network advertise. Kita copy network yang salah karena perlu kita hapus. Router OSPF 1, ketik no, kemudian network. Alamat yang akan dihapus adalah ini. Setelah dihapus, langkah berikutnya adalah perbarui network yang diadvertise dengan mengetikkan network. Alamat yang baru adalah 192.168.10.0 dengan wildcard mask 0.0.0.255. Dia berada di area kosong. Ketik do show IP protocol untuk melihat perubahan yang terjadi. Sekarang lihat sudah berubah menjadi 192.168.10.0. Sekarang perbaiki konfigurasi yang kedua yaitu yang berada di R3. Beda nilai hello. Nilai hello paketnya 10. Masuk ke konfigur terminal, kemudian interface S001. Untuk menghapus nilai hello, ketikkan no IP OSPF hello interval 20. Selanjutnya buat hello interval yang baru dengan IP OSPF hello interval 10. Ketik do show IP OSPF interface S001. Sekarang nilai hello paketnya telah berubah menjadi 10. Untuk permasalahan yang ketiga ada di R2. Karena setiap nhost yang ada di area kosong tidak dapat mengakses web server, maka langkah pertama yang perlu kita perbaiki ada di R2. Karena R2 ini sebagai penghubung antara web server dengan area kosong. Buka R2, ketik do show run. Di sini terlihat menggunakan default static route, artinya R2 ini bisa mengakses web server, namun untuk router lainnya ada di area kosong, dia tidak dapat mengakses. Karena by default OSPF tidak dapat meneruskan paket di dalam area tersebut. Tambahkan satu perintah dengan cara masuk ke router OSPF terlebih dahulu. Ini sudah dengan cara ketikkan default information kemudian originate. Ketik do show run untuk melihat hasilnya. Sekarang sudah ada tambahan default information originate. Langkah berikutnya yaitu menguji koneksi. Pertama, tambahkan add simple PDU di PC 1, kemudian ke PC 2. Telah berhasil. Dari PC 2 ke PC 3, belum berhasil. Coba sekali lagi, dari PC 2 ke PC 3, berhasil. Kemudian dari PC 3 ke PC 1, juga berhasil. Jadi untuk uji koneksi antar router telah berhasil. Selanjutnya uji koneksi dari nhost ke web server. Dari PC 1 ke web server berhasil. Kemudian dari PC 2 ke web server. Dari PC 2 ke web server juga berhasil. Terakhir dari PC 3 ke web server. PC 3 ke web server juga berhasil. Jadi demikian materi kita kali ini, yaitu bagaimana melakukan troubleshooting untuk single area. Ada dua permasalahan yang kita hadapi kali ini, yaitu tidak sesuainya nilai hello paket, dan yang kedua adalah penulisan perintah untuk mengadvertise network yang salah. Terima kasih.